Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Selamat datang kembali di YouTube channelnya Desi Dwi S, Ibu Guru Desi Dwi Sugianti SPD, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kota Bekasi. Demonstrasi kontekstual modul 21, tugas 21A61 tentang pembelajaran berdiferensiasi. Izin memperkenalkan pengajar praktik dan fasilitator saya, Bapak Muhammad Sangi Zuhri Eskom pengajar praktik dan Ibu Lina Kristanti SPD sebagai fasilitator. Apa sih pembelajaran berdiferensiasi itu? Analisis kebutuhan belajar murid. Sebelumnya saya telah memetakan kebutuhan belajar murid dengan cara meminta murid untuk mengisi angket yang saya bagikan melalui via Google Form. Kemudian mereka mengisi sesuai dengan yang mereka rasakan dan mereka alami. Hasil pengisian angket tersebut saya gunakan sebagai dasar pemetaan kebutuhan belajar murid untuk melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Pemetaan kebutuhan belajar berdasarkan gaya belajarnya saya ambil di kelas 4A. Untuk pemetaan kebutuhan belajar berdasarkan gaya belajarnya itu ada kinestetik, visual, dan audio visual. Formulir pemetaan kebutuhan belajar murid tujuan pembelajarannya melalui kegiatan tutor sebaya, murid mampu menyajikan hasil pengamatan tentang komponen listrik dalam rangkaian listrik sederhana dan fungsinya dengan tepat. Melalui penugasan mandiri, murid mampu memahami komponen listrik dalam rangkaian listrik sederhana dan fungsinya dengan tepat. Nah, ini adalah contoh dari formulir tersebut. Inilah analisis pemetaan kebutuhan belajar murid berdasarkan kesiapan belajar pada fase B karena diambilnya di kelas 4A. Nah, di sini ada CP atau capaian pembelajarnya, memahami dan merespon teks lisan dan visual sederhana dalam bahasa Inggris dalam mengembangkan keterampilan menyimak dan berbicara. Peserta didik mengikuti atau merespon instruksi atau pertanyaan sederhana dalam bahasa Inggris dan membagikan informasi dengan kosakata sederhana dan mampu merespon berbagai teks gambar secara lisan dan tulisan sederhana dengan alat bantu visual dan komunikasi nonverbal. Pada fase B, peserta didik dapat berinteraksi dengan menggunakan bahasa Inggris sederhana. Dan inilah contoh-contoh dari elemen-elemen capai pembelajaran, tujuan pembelajaran, dan ATP-nya. ATP adalah alur tujuan pembelajaran. Pada fase B, keterampilan yang dilatih adalah menyimak, berbicara, membaca, memirsa, dan menulis mempresentasikan. ATP di bawah ini tidak bersifat wajib, tapi guru bisa mengembangkan kompetensi dan lingkup materi yang disesuaikan dengan karakteristik sekolah masing-masing. Berikut ATP bahasa Inggris. Fase B, memahami kata, frasa, kalimat, atau instruksi sederhana untuk berinteraksi dalam situasi sosial yang bisa diprediksi. 2. Menanggapi rangkaian instruksi sederhana yang diperdengarkan dengan alat bantu visual. 3. Menganalisis sederhana kalimat pada pola kalimat yang sesuai dengan konteks yang diberikan, seperti lingkungan rumah atau kelas secara verbal. 4. Mengkomunikasikan kata, frasa, kalimat, atau instruksi sederhana untuk berinteraksi dalam situasi sosial yang bisa diprediksi, seperti lingkungan rumah dan kelas. 5. Memahami ide pokok dari informasi yang dibacakan dengan alat bantu visual. 6. Memahami kata-kata, kalimat, atau teks sederhana dalam bentuk lisan, tulisan, atau digital dengan bantuan gambar atau ilustrasi. 7. Merancang kata-kata, kalimat sederhana yang berkaitan menggunakan ejaan yang diciptakan sesuai dengan lingkungan familiar seperti rumah dan kelas, menanggapi teks pendek dalam bentuk tulisan atau digital dengan bantuan gambar atau ilustrasi. Menanggapi teks pendek dalam bentuk lisan, tulisan, digital dengan bantuan gambar atau ilustrasi. Merancang ide dan pengalamannya dalam bentuk kalimat deskripsi atau instruksi sederhana untuk menghasilkan teks deskripsi dan atau prosedur sederhana dan mengkomunikasikan secara sederhana teks yang berisi ide dan pengalaman. Ya, inilah contoh demonstrasi kontekstual mengenai kegiatan belajar mengajar atau RPP, rencana pembelajaran. Untuk bahasa Inggris, karena kurikulum merdeka menjadi modul ajar dan ada CP, capaian pembelajaran, dan ATP. Capaian pembelajaran adalah elemen membaca. Pada akhir fase B, peserta didik memahami kata-kata yang sering digunakan sehari-hari dengan bantuan gambar atau ilustrasi. Mereka membaca dan memberikan respon terhadap teks pendek sederhana dan familiar dalam bentuk tulisan atau digital, termasuk teks visual, multimodal, atau interaktif.
Untuk tujuan pembelajaran, peserta didik memahami kata-kata yang sering digunakan sehari-hari dengan bantuan gambar atau ilustrasi. Nah, ini merupakan contoh dari RPP yang telah saya buat untuk demonstrasi kontekstual ini dan sudah diimplementasikan di kelas di SDN Pekayon Jaya 4 di kelas 4A. Ya, itulah dia tugas demonstrasi kontekstual modul 21 tentang pembelajaran diferensiasi. Terima kasih, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Saksikan di video tugas selanjutnya ya. See you next time. Bye-bye.